Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 7 ayat 24-30 tentang seorang ibu dari Siro-Fenisia yang karena imannya dia memperoleh kesembuhan bagi anaknya yang sakit. Mari kita tiba inspirasi dan mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman sang ibu. Demikianlah semacam tema dari permenungan singkat hari ini. Kita tahu saudara-saudari bahwa pelayanan Yesus di tengah dunia itu tidak terbatas pada orang-orang Israel saja, tapi juga mencakup seluruh umat manusia dari berbagai suku dan bangsa. Terutama pilihannya adalah orang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang tertindas, mereka yang tidak diperlakukan adil, mereka yang kurang beruntung dalam hidup. Dalam kutipan Injil hari ini, saudara-saudari, kita mendengarkan Yesus dalam tanda kutip menguji iman ibu Siro-Fenisia itu dengan sebuah jawaban yang nampaknya kurang simpatik, bahkan mungkin sarkas, kasar. Bayangkan saudara-saudari ketika Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Seolah-olah saudara-saudari, Yesus menyamakan ibu dari Siro-Fenisia ini dengan anjing. Ibu itu tidak mundur, tetapi dengan tekun tetap meminta kepada Yesus. Di sini, saudara-saudari, tampak kerendahan hati ibu itu yang rela menyamakan diri dengan anjing. Betul Tuhan. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudari-saudara, mengapa Yesus sepertinya sangat sarkas dalam kisah ini? Saya merenungkannya begini, saudari-saudara. Pernyataan Yesus kepada ibu dari Siro-Fenisia itu menjadi nampak keras atau terkesan kasar, sarkas, untuk menyadarkan kita semua, menyadarkan para pendengarnya waktu itu, betapa bernilainya keselamatan dalam namanya, dalam nama Yesus. Maka itu nampak dalam dialognya dengan ibu dari Siro-Fenisia itu. Tentu bukan maksud Yesus merendahkannya, tapi dia ingin mengajar betapa tinggi nilai
dari keselamatan, atau betapa bernilainya keselamatan yang diwartakan Yesus, yang dibawa Yesus, yang dianugerahkan kepada manusia dalam namanya. Tetapi kita juga harus sangat mengapresiasi, terkagum-kagum akan iman sang ibu dari Siro Fenisia. Dia bukan orang Yahudi. Sudah ditegaskan, dia adalah seorang ibu dari Siro Fenisia. Dia tidak mundur, tapi dengan tekun, penuh harapan, memohon kepada Yesus. Kesembuhan pada anak perempuan itu terjadi karena iman sang ibu. Roh jahat takluk di depan Yesus dan keluar dari tubuh anak perempuan itu karena iman sang ibu. Saudara-saudara, karena iman sang ibu. Harapan akan kesembuhan anaknya membuat dia tekun memohon, betapapun beratnya proses permohonan itu. Betapapun terkesan direndahkan oleh Yesus dengan kata-kata yang kasar tadi. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kokoh dari ibu ini bahwa Yesus mampu menyembuhkan, bahwa Yesus mampu menyembuhkan dengan sabdanya. Iman, ketekunan, dan kerendahan hati ibu itu menggerakkan hati Yesus untuk mengabulkan permohonannya karena iman sang ibu. Maka saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari iman sang ibu Siro Fenisia ini. Belajar untuk bertekun dalam iman akan Yesus. Belajar untuk terus memohon, terus rendah hati, terus penuh harapan kepada Tuhan. Semoga kita terinspirasi saudara-saudari untuk tidak jemu-jemunya berkanjang dalam iman akan Yesus, bertekun di dalam iman akan Tuhan. Kita yang telah dibaptis adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terberkati, maka kita harus senantiasa bertekun di dalam iman. Imanmu bisa menyelamatkan keluargamu, imanmu bisa menyelamatkan anak-anakmu, imanmu bisa menyelamatkan orang tuamu, sanak saudaramu. Jangan pernah kemudian lelah memohon kepada Tuhan. Dan jangan pernah meremehkan atau kemudian jangan pernah meragukan imanmu sendiri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami bahwa di dalam beriman kami harus senantiasa bertekun penuh harapan seperti ibu dari Siro Fenisia. Tambahkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh mampu menyembuhkan segala penyakit dan kesusahan, sehingga kami semakin bertekun memohon kepadamu. Berilah kami juga karunia kerendahan hati seperti ibu dari Siro Fenisia, sehingga kami mampu melewati ujian-ujian yang memang harus kami lalui. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.